Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratih. Selamat siang Selamat Bu siang, Bu Ratih. Suminten. Iya, Hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ratih ada sedikit kendala ini dalam eh, di kelas saya, Bu Ratih. Kendala Ini seperti ya, apa yang Bu Suminten hadapi selama ini Bu? iya. Kan di SD saya kecil ya, Bu Ratih ya. Ya. Murid saya sendiri, saya kebetulan mengajar di kelas 6, Bu Ratih. Di kelas 6 itu siswa saya ada 9. Dan 9 tersebut itu permasalahannya seperti ini berarti. Ketika saya mengajar, itu anak-anak kurang antusias, kemudian bagaimana ya responnya itu sangat sangat kurang sekali. Kemudian motivasinya berarti ketika saya mengajar itu motivasinya rendah dan ketika saya mengadakan ulangan itu nilainya semuanya rata-rata di bawah KKM berarti. Jadi kan saya bingung berarti harus seperti apa tahu saya dalam mengajarnya seperti itu berarti. Nah, selama ini apa usaha yang sudah Bu Suminten lakukan untuk menangani hal tersebut? Oh gini berarti selama ini saya sudah mengajar maksimal berarti saya sudah menerangkan anak-anak itu sudah bukunya sudah satu-satu satu banding satu seperti itu ya berarti ya. Kemudian saya menerangkannya juga sudah sedemikian ketika anak saya tanya, anak-anak bagaimana? Sudah mengerti? Sudah Bu, seperti itu berarti. Jadi kan saya, oh berarti anak-anak saya sudah mengerti. Tetapi ketika ulangan, eh, itu nilainya apa ya berarti di bawah KKM jeblok sekali seperti itu berarti. Saya kan jadi bingung berarti. Padahal buku mereka sudah punya satu dan mereka dalam belajarnya di kelas sudah saya kelompokkan dan di rumah pun saya anjurkan mereka untuk belajar kelompok seperti itu berarti tetapi belum bisa menolong semua. Mereka masih pasif, belum belum ada motivasi sama sekali dan nilai masih seperti itu berarti. Kira-kira Bu Suminten pernah berpikir nggak? Kira-kira kenapa ya anak-anak kok nilainya di bawah KKM, motivasinya rendah? Bu Suminten pernah berpikir seperti itu apa enggak Bu? eh saya iya berarti. Makanya saya sedih sekali kenapa ya? Saya kurang apa ya dalam menyampaikan ke anak-anak ya? Seingat saya ketika saya mengajar itu sudah totalitas, Bu. Memang untuk awal ini di bulan Juli sampai Agustus memang padat sekali ya Bu kegiatan. Tidak bisa kita pungkiri nggih, kita mengajar pun kurang maksimal. Tetapi ketika ada suatu waktu luang itu saya mengajar dengan maksimal dan mengadakan suatu penilaian itu mereka mereka kurang sekali berarti dalam bagaimana ya greget bagaimana tuh anak sekolah itu sebenarnya harus seperti apa seperti itu loh Bu Ratih. Jadi pusing sekali saya. Sebenarnya kan kalau kita rasio 9 anak ya itu kan mudah toh Bu. Iya, Gampangnya kita ndak menghabiskan begitu tenaga toh. iya, Anak 9 saja wis gampang. Kita mesti bisa bisa apa ya memandakan mereka semua gampangnya seperti itu. iya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu berarti. Sangat sangat bukannya saya menyerah nih, saya katakan sangat sulit sekali. Seperti itu berarti. Uh, Nah, kira-kira Bu Suminten pernah mengerti enggak kira-kira anak itu tertarik dengan pembelajaran yang seperti apa? Seperti apa yang mereka inginkan dari pembelajaran itu? Mungkin Bu Suminten pernah berpikir apa ya kita memberikan media pembelajaran yang seperti apa atau metode seperti apa? Bagaimana Bu Suminten? iya ya Bu Ratih. Mungkin dengan metode saya ceramah, hanya menerangkan, kemudian hanya hanya menyuruh mereka belajar kelompok seperti itu ya. Dan di kelas pun memang mereka dalam belajarnya sudah saya kelompokkan sih Bu Ratih, tetapi mungkin belum maksimal ya. Mungkin saya bisa mengajak siswa saya ke kontekstual ya berarti ya. Misalnya dalam pembelajaran IPA bisa mereka saya ajak ke kebun yang dekat sekolah seperti itu ya berarti ya. Kemudian
bisa juga saya membuat apa ya, PPT seperti itu ya. Saya tayangkan di ada Bu Rati di kelas saya itu proyektor. Memang saya jarang sekali memfungsikan seperti itu. Kemudian ada juga televisi Bu Rati di kelas saya itu ada. Tetapi memang belum maksimal dalam penggunaan saya Bu Rati. Nah, Bu Suminten kan sudah kira-kira sudah punya rencana ya, kita kira-kira anak tertarik pada pembelajaran kontekstual, misalnya kita ajak keluar kelas atau melalui media elektronik dengan PPT, melalui proyektor atau dengan media televisi. Kira-kira Ibu, anak-anak dengan pembelajaran seperti itu kira-kira antusias dan termotivasi atau tidak Bu? Mungkin saja antusias Bu, karena apa ya, zamannya sekarang kan zaman milenial ya Bu. Iya, Tentu mereka enggak mungkin kita hanya kasih suguhan yang monoton, yang hanya menerangkan, tidak dengan yang apa ya, yang mereka lihat kenyataannya. Seperti itu, saya kira anak-anak nanti sangat antusias Bu ketika saya menayangkan televisi misalnya, gerhana seperti itu. Kalau di televisi itu kan ada di lewat YouTube itu ya Bu. Mungkin mereka sangat antusias sekali, tertarik mungkin ya Bu ya. Seperti nah, itu Bu. iya, iya Bu Suminten. Jadi itu kan juga tidak sulit. Nah, kalau media seperti itu kira-kira di sekolahnya Bu Suminten itu sudah fasilitasnya sudah memenuhi apa tidak Bu? Untuk kegiatan lewat PPT, lewat televisi, lewat proyektor seperti itu Bu. Sebenarnya satu sekolah itu hanya satu Bu. Proyektor juga satu, kemudian televisi yang kita gunakan juga hanya satu. Walaupun wifi sudah ada Bu, sudah terpenuhi, tapi kadang memang jaringannya agak apa ya Bu, agak lemot seperti itu Bu. Sarana prasarannya sarana prasarannya saya anggap memenuhi Bu untuk kita mengadakan pembelajaran yang inovatif, yang seperti saya katakan tadi, bisa menggunakan televisi, PPT atau proyektor, atau saya ajak ke apa ya, ke kebun yang bisa mereka menyaksikan langsung seperti itu Bu. Nah, Bu Suminten tadi kan sudah mengatakan nggih kalau di sekolah itu fasilitasnya proyektornya satu nggih Bu ya. Nah, itu kan berarti kan fasilitasnya nggih masih kurang ya Bu ya. Mungkin Bu Suminten punya cara lain selain lewat proyektor seperti tadi. Jadi agar semua kelas itu juga terkondisikan dengan baik Bu. Mungkin ada cara lain Bu. eh Bisa juga menggunakan HP anak-anak ya Bu ya. Sekarang kan enggak mungkin toh anak itu enggak punya HP. Betul ya berarti ya. Iya, iya Mungkin betul Bu Suminten. mungkin anak-anak bisa ketika pembelajaran bisa membawa HP ke sekolah untuk apa ya, kita menyampaikan materi, mereka bisa browsing atau melihat YouTube di gadget mereka. Mungkin itu sangat-sangat juga tertarik untuk anak-anakku. Karena tadi ya proyektor memang hanya satu, kita bergantian Bu. Itu mungkin Bu yang bisa saya lakukan nanti ke depannya berarti. Nah, itu juga ide bagus ya Bu Suminten ya. Kita bisa memaksimalkan lewat gadget atau HP. Nah, kalau dari HP kira-kira apa yang Bu Suminten lakukan lewat aplikasi atau lewat WA atau lewat game atau lewat apa itu yang Bu Suminten inginkan jika kalau lewat HP itu Bu? Kalau misalnya dalam pembelajaran IPA itu kita bisa bisa lewat YouTube, Bu. Seperti yang saya katakan tadi ya, ketika apa gerhana matahari itu kan anak-anak melihat gambar langsung kan lebih menarik daripada kita menggambarkan di papan tulis yang warnanya saja mestinya hitam putih. Dan kemudian kalau di di gadget itu banyak sekali aplikasi-aplikasi, mungkin saya bisa menggunakan apa Canva. Anak-anak Iya, belajar ketika di SPDP itu mereka mendesain mungkin ya Bu ya, kan iya. kan pelan-pelan kita era milenial, era digital nggih, itu bisa kita manfaatkan anak-anak walaupun nanti mungkin sederhana, bukan tidak harus yang seperti apa karena pemula seperti itu berarti ya. Di Canva atau nanti kita di YouTube seperti itu berarti. Nah, ini kan memang anaknya tidak banyak ya Bu ya. Cuma 9 anak. Tapi kan ya kita juga mengantisipasi
Semisalnya 9 anak itu tidak memiliki HP semua, apa yang akan Bu Suminten lakukan agar pembelajaran itu terlaksana dengan baik, tapi juga semua anak memiliki HP untuk melaksanakan pembelajaran yang Bu Suminten lakukan. Apa Bu alternatif lain? Misalnya jika ada anak yang terkendala, Bu saya tidak punya HP, Bu misalnya HP saya itu dibawa orang tua, HP-nya cuma satu, seperti itu Bu. Oh Mungkin Bu iya. Suminten punya alternatif lagi nggak? Oh iya. Iya. Ketika anak tersebut misal kok HP dibawa orang tua, mungkin satu rumah hanya punya satu atau dua gitu ya Bu ya. Mungkin saya bisa meminjamkan HP saya seperti itu Bu, atau saya pinjamkan dari bapak ibu guru lain kalau memang ada beberapa anak, enggak mungkin loh saya HP saya saja, sedangkan ada beberapa anak lagi yang tidak punya HP. Atau bisa saya secara apa ya Bu, berkelompok melihat bersama-sama, itu juga bisa. Seperti itu Bu, kita kelompokkan. Misal kalau 9 kita bagi 3 kelompok, satu kelompok bisa bawa satu HP, itu juga bisa disiasati seperti itu Bu. Kalau misal anak-anak tersebut ada yang terkendala tidak punya HP. Seperti itu Bu. Itu bagus sekali ya Bu ya. Jadi misalnya HP-nya itu hanya 3 misalnya ya Bu ya, kita buat kelas itu menjadi berkelompok, misalnya satu HP untuk bertiga, satu HP untuk bertiga, satu HP untuk bertiga, dan juga lewat aplikasi-aplikasi yang menarik ya Bu ya, yang Iya, membuat betul. anak-anak itu suka, tadi lewat YouTube gitu Bu ya, seperti Iya, itu ya betul. Bu ya. Itu solusi memang yang bagus ya Bu ya, untuk pembelajaran kita tetap terlaksana dengan fasilitas yang ada tanpa memaksakan dari yang tidak ada, seperti itu ya Bu ya. Kan proyektor Iya, tadi cuma betul. satu. Nah, dari yang Ibu Suminten tadi sampaikan, mungkin Bu Suminten bisa menceritakan kembali apa saja yang menjadi kekurangan Bu Suminten dalam pembelajaran, sampai bisa memberikan solusi ya Bu ya, mengatasi pembelajaran anak yang nanti bisa meningkat KKM-nya, seperti itu Bu. Mungkin bisa Iya, diceritakan kembali. iya berarti. Dari awalnya saya kan monoton ya Bu, metodenya juga ceramah. Saya memberikan materi itu saya tuliskan di papan tulis dan textbook seperti itu ya Bu. Kemudian hanya saya kelompokkan berdasarkan apa ya, mereka berkelompok saja. Kemudian saya hanya apa, menyuruh mereka untuk anak-anak belajar kelompok. Nah, dari seperti itu memang belum ada motivasi yang saya katakan tadi ya berarti ya. Mereka belum fokus, nilainya pun masih rendah, dan eh, saya bisa mencobanya untuk memberikan pembelajaran yang menarik itu bisa melalui saya buatkan PPT Bu. PPT bisa saya ajak ke luar kelas anak-anak ketika pelajaran apapun yang sekiranya di lingkungan sekolah itu ada, mereka biar benar-benar ketika kontekstual itu tentunya anak-anak akan mengena, akan mengingat dari apa yang mereka lihat. Mereka tidak hanya membayangkan saja, tetapi secara nyata mereka melihat. Kemudian bisa saya manfaatkan dengan televisi dan dari gadget mereka. Kalaupun nanti di gadget mereka tidak memenuhi, ada yang tidak punya, ya tadi saya pinjamkan dari saya atau bapak ibu guru lain, ataupun bisa saya siasati, saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok, satu kelompok 3 anak, dan bisa satu HP itu dilihat bersama-sama dengan masing-masing kelompoknya. Seperti itu Bu Rati. Semoga di apa yang saya apa nantinya yang saya adakan pembelajaran menarik itu bisa meningkatkan motivasi anak-anak berarti, dan nilainya pun tidak yang seperti saya katakan tadi, jeblok saya tadi Bu, di bawah KKM. Saya sangat sedih sekali Bu ketika itu. Anak-anak kok seperti ini ya, seperti itu berarti. Iya, itu menarik sekali ya Bu Suminten ya, kalau kita muridnya yang sedikit, pikir kita itu mudah ya Bu ya. Ya Ibaratnya betul, mudah sekali. ngomong bocah 9 itu mudah, tapi ternyata kenyataannya pasti ada kendala-kendala ke depannya. Betul sekali Ya, berarti, Bu betul. Suminten sudah bagus sekali memberikan ide yang luar biasa. Nah, kira-kira Bu Suminten kapan akan melaksanakan kegiatan itu Bu Suminten? Ini kan di bulan Agustus sudah hampir selesai ya Bu. Saya akan melaksanakan di awal September Bu, karena sebentar lagi PTS ini tetap saya harus gerak cepat. Bagaimana anak-anak tersebut dalam PTS, dalam mengejar materi itu
cepat, tidak mereka tidak mendapatkan nilai yang di bawah KKM, dan mereka tetap semangat, fokus, mempunyai apa ya, antusias yang luar biasa. Secepatnya saya adakan di bulan September ini, Bu. Biasanya saya di bulan-bulan setelah Agustus itu saya mengadakan les, Bu. Biasanya setelah pulang sekolah itu langsung anak-anak bontot. Nanti saya akan eksekusi seperti itu, Bu. Bagaimana pembelajaran saya yang tidak monoton menuju pembelajaran yang menyenangkan, yang seperti saya katakan kepada Bu Rati tadi. Itu, Bu. Ya, menarik sekali ya Bu obrolan kita hari ini. Saya juga berharap semoga pembelajaran Ibu yang jenengan lakukan terlaksana dengan baik. Amin. Anak-anak nilainya juga naik melebihi KKM, antusias dan termotivasi dengan ide-ide kreatif dari Bu Suminten. Untuk hari ini saya kira cukup Ibu ya. Terima kasih. Sehat Terima selalu untuk kasih, Bu Ibu Rati. dan bahagia. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rati. Terima kasih.